Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sirlia, saya perwakilan dari kelompok 6. Izin mempresentasikan bab 5 yaitu mengenai jenis teks bahasa Indonesia, yaitu ada teks akademik dan teks non-akademik. Nah, di sini saya juga dibersamai oleh teman-teman saya. Selanjutnya, nah yang pertama ada Naila Salsabila dari NIM 45, Azhara Aulia dari NIM 46, Presti Amalia dari NIM 47, kemudian Nabila Kenya dari NIM 48, Zaki Isa dari NIM 50, Fajar Amano dari NIM 52, Farsha Aula dari NIM 53, Serli Askatul Ziza yaitu saya sendiri dari NIM 054, dan juga yang terakhir ada Mesya Nabila dari NIM 055. Kemudian selanjutnya, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari teks. Nah, teks menurut KBBI yaitu naskah yang berupa kata-kata dari pengarang. Namun, terdapat beberapa pendapat, yaitu yang pertama, nah menurut Halliday R. pada tahun 1985, ya, artinya adalah teks adalah bentuk ujaran lisan atau tulisan. Kemudian yang kedua, ada menurut Jaja Sudarma, yaitu pada tahun 1993, teks dapat berwujud ujaran, paragraf, atau wacana. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Mesya Nabila Divandra dengan NIM 055 izin untuk melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Sherlia tadi. Yang ketiga, teks menurut akhir tahun 2019 merupakan serangkaian kata atau yang tertulis dan memberikan pemahaman kepada para pembaca sehingga bisa memberikan pengaruh dari apa yang ditulis sehingga pembaca itu bisa merasa perlu memahami dan mendalami makna dari teks. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah teks menurut Maulida tahun 2022, yaitu teks merupakan satuan bahasa yang utuh baik bentuk tertulis ataupun lisan dengan tata organisasi yang bertujuan untuk mengungkapkan tujuan dalam konteks tertentu. Jadi teks adalah satuan bahasa yang punya makna dan koherensi yang ditujukan untuk komunikasi. Jadi teks ini bisa berupa lisan ataupun tulisan dan memiliki beberapa genre, yaitu teks naratif, deskriptif, eksposisi, dan juga argumentatif. Selanjutnya, untuk struktur tes akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Ahlil. Baik, untuk slide selanjutnya, saya dari NIM 052, nama saya Fajar Amal Khairi, akan menjelaskan tentang struktur teks. Yakni struktur teks ini dibagi menjadi tiga, yakni ada pendahuluan, kemudian ada isi, dan penutup. Pendahuluan yakni adalah bagian yang memperkenalkan topik ataupun tujuan teks. Kemudian ada isi, yakni adalah bagian utama teks yang mengembangkan ide, argumen, ataupun narasi. Dan yang terakhir ialah penutup, bagian yang menyimpulkan atau memberikan penegasan kembali atas isi teks. Selanjutnya, ada teks berdasarkan fungsi. Di sini ada teks naratif, yakni adalah berisi cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis untuk menghibur atau memberikan pengalaman seperti cerita pendek, novel, maupun legenda. Dan juga ada yang namanya teks deskriptif, yakni adalah menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci agar membuat pembaca dapat membayangkan objek yang dijelaskan seolah melihat langsung, seperti laporan pengamatan dan juga profil seseorang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Naila. Teks berdasarkan fungsi yaitu ada teks eksposisi yang menyampaikan informasi atau menjelaskan ide secara sistemis dan objektif. Contohnya artikel ilmiah, esai, dan laporan penelitian. Lalu ada teks argumen, yaitu untuk mengemukakan pendapat atau argumen guna meyakinkan pembaca. Contohnya editorial, opini pada surat kabar, dan artikel debat. Next. Ada jenis teks, yaitu teks akademik, atau teks karya tulis ilmiah, dan teks non-akademik. Untuk teks akademik, yaitu contohnya seperti makalah, laporan penelitian, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, karya tulis ilmiah populer, dan orasi ilmiah. Dan untuk teks non-akademik, yaitu penulisannya tidak didukung oleh fakta umum, berdasarkan fakta pribadi, dan menggunakan bahasa formal populer. Ciri-ciri teks non-akademik yaitu
Yang pertama berdasarkan fakta pribadi, yang kedua fakta yang disimpulkan subjektif, ketiga bersifat imajinatif, keempat bersifat persuasif, dan kelima tanpa dukungan bukti. Sekian yang dapat kelompok sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.